901. Meskipun mereka sedang mengobrol, mereka tetap bergerak maju. Para binatang kebanyakan hanya melihat mereka. Hal ini membuat Damar dan yang lainnya tidak terlalu takut untuk melintasi jalan yang kanan kirinya ada kawanan binatang. Desi kembali berkata, sebelumnya aku sudah bilang adikku. Aku berlatih untuk mengikuti ujian tribulasi dan sekalian mencari rekan untuk diajak satu tim denganku. Rekan timku ini juga akan merangkap menjadi tangan kananku. Aku pun pergi dari Eternal Planet. Sebelum sampai di kota Phoenix dan bertemu kalian, aku benar-benar berkelana. Aku pergi ke planet yang bernama planet Gigas, di sana sangat cocok untuk ditinggali manusia. Meskipun di planet itu masih belum berkembang seperti Eternal Planet, tapi orang-orangnya sudah cukup kuat menurutku, kata Desi, dan aku bilang kalau aku bertemu kalian di sana. Bagaimana kalau para tetua bertanya pada adikmu? Tanya Lilia. Aku sudah memberitahu Yo sebelumnya. Jadi, kalau sampai anggota keluargaku yang lain bertanya, dia akan menjawab kalau kalian adalah temanku dari planet Gigas. Sekaligus tangan kananku. Setelah ujian tribulasi, aku sedikit khawatir kalian tidak bisa lagi menyembunyikan kekuatan yang kalian miliki. Takutnya nanti anggota keluargaku yang lain tanya pada Yo, tambah Desi. Damar harus mengakui kalau Desi memiliki pemikiran yang matang. Dia cerdas dan mampu membaca situasi. Damar mengangguk dan berkata, kalau soal kekuatan tidak apa-apa. Kalau begitu tidak masalah, kata Desi, misal kalian berasal dari Eternal Planet, tentu kalian akan jadi terkenal. Usia yang kalian miliki dan kekuatan yang kalian dapatkan, semua itu dicari-cari di sini. Mungkin para tetua akan bertanya dan meminta kalian menghadap mereka, tapi masih sebulan lagi. Biasanya sih para tetua tidak akan sampai memeriksa sedetail itu. Meskipun kalian berbakat, tapi kalian masih tingkat Unding Flame. Maksudku masih ada banyak orang yang juga mencapai tingkat Unding Flame, kan? Tapi kalau soal tulang naga dan tulang Phoenix sampai terdengar telinga para tetua, tentu saja mereka akan mencari kalian dan mencari tahu seluk-beluk asal-usul kalian bertiga. Jadi, kalian akan terus berstatus sebagai pengikutku, tangan kananku supaya para tetua tidak bisa terlalu semena-mena, kata Desi. Selama Desi tidak mengatakan apa-apa, Damar dan yang lainnya bisa melanjutkan misi. Menurutku kita jangan keluar sekarang, kata Desi, mereka pasti akan terkejut jika tahu kita datang pertama. Lebih baik kita tunggu 1 atau 2 hari lebih lambat dari Timbara. Damar mengangguk dan berkata, boleh, aku setuju. Seperti yang diharapkan, Timbara berhasil keluar melewati para binatang buas. Mereka memiliki banyak orang kuat. Apalagi penggabungan kekuatan antar tim saja sudah menguntungkan, ditambah lagi kecepatan Bara dalam memimpin dan memberikan arahan sangatlah membantu. Tim lain yang tidak seberuntung Bara dan yang lainnya harus rela mati dengan tragis. 2 hari sudah berlalu, ujian tribulasi akan segera berakhir. Di pantai, beberapa peserta ujian tribulasi yang berhasil kabur memberitahu staf penyelenggara ujian tribulasi kalau ada serangan gelombang binatang. Tapi mereka yang melapor hanya diberi anggukan saja. Para staf tidak sibuk atau buru-buru mencari solusi ataupun menyelamatkan peserta yang masih ada di area ujian tribulasi. Dalam pandangan staf, ini hanyalah bagian dari ujian tribulasi. Para keluarga korban hanya bisa menyalahkan penyelenggara tanpa bisa protes. Sekali lagi aturan dunia ini, yang lemah akan dimakan yang kuat. Bahkan setelah mendengar hal itu, Ra tersenyum dan berkata, sepertinya korban kali ini lebih banyak dari perkiraan. Aku tebak hanya akan ada 100 orang yang akan selamat. Setelah mengatakan itu, dia tersenyum dan berkata, menurut kalian, kali ini, siapa yang akan menempati posisi pertama? Meskipun klanku tim yang cukup bagus, tapi aku merasa mereka hanya mampu masuk 10 besar. Bondan juga ikut tersenyum dan menjawab, kalau klanku, sepertinya hanya sampai 5 besar. Setelah mengatakan itu, Bondan kembali berkata sambil melihat Kirana, tempat pertama mungkin ditempati Ruby atau Renaga. Satu lagi, mungkin juga bisa Timbara. Saat ini, seorang lelaki bertubuh kekar yang sedang mengusap janggutnya ikut menimpali. Aku akan sangat senang walaupun Bara hanya masuk 10 besar. Ra mengerutkan bibirnya sambil mengangguk-anggukan kepala. Siapa yang tidak tahu seberapa banyak pengalaman yang dimiliki Bara. Pengalaman bertarungnya sangat banyak, dia juga kuat. Kalau sampai berhasil masuk ke kolam energi, dapat dipastikan dia bisa menjadi lebih kuat lagi. Lelaki bertubuh kekar itu tersenyum. Dia tidak menyangkal dan menoleh ke arah Kirana. Setelah masuk ke dalam kolam energi,
baik itu Ruby dari kekuatan Riemo, Renaga dari kekuatan jiwa, Dedi dari kekuatan kuno. Mereka semua jelas memiliki kesempatan untuk bisa mencapai tingkat Eternal Undying Flame. Generasi muda yang kita miliki memiliki potensi yang sangat tinggi, imbul lelaki bertubuh kekar itu. Menurutku tim Ruby yang akan mengambil posisi pertama. Ada 3 orang dengan tingkat Undying Flame, kata seorang wanita tua berjubah hitam yang datang dan duduk di sebelah Ra. Nyonya, jantungku hampir copot, teriak Ra dengan kesal. Wanita itu mengabaikan Ra. Kirana menggelengkan kepalanya dan berkata, sepertinya akan sulit. Bukannya di ujian tribulasi sebelumnya orang dari kekuatan jiwa yang berhasil duduk di posisi pertama. Bagaimana kalau kita taruhan? Di sebelahnya, seorang pria gemuk yang memegang sempoa emas tiba-tiba bangkit dan berkata, aku pasang taruhan untuk tim Renaga. Aku bertaruh 2 triliun mutiara emas. Aku juga taruhan 2 triliun. Aku bertaruh untuk tim Ruby. Kata Ra dengan percaya diri. Aku akan bertarung untuk Ruby. 2 triliun, kata Kirana. Bunga tidak ikut taruhan, dia masih asik meniup serulingnya. Mereka sudah keluar, teriak salah satu dari mereka. Dari kejauhan, terlihat banyak peserta yang muncul. Mereka adalah Bara dan yang lainnya. Di kedalaman pegunungan Mors, sebuah pemukiman yang dibangun di sekitar ngarai. Di tengah-tengah kota, ada gedung yang menjulang tinggi. Green tinggal di salah satu ruangan di gedung itu. Beberapa hari terakhir, dia tidak bisa pergi kemanapun. Dia sangat tidak nyaman, terkurung seperti seorang pencuri. Apalagi harus berada di tempat yang sama dengan seorang wanita yang menangis setiap hari. Green ingin tahu tempat apa ini, tapi dia sama sekali tidak bisa keluar. Di belakangnya, terlihat pemandangan gunung. Ada pintu akses keluar masuk, tapi harus ada kartu. Dan yang menyakitkan adalah, dia tidak punya kartu itu dan wanita ini juga. Nyonya, ini makanannya. Green berjalan ke meja dan menyiapkan makanan yang sebelumnya sudah diantar oleh pelayan. Dia mengajak Mina yang sedang duduk di sofa. Setelah beberapa hari, Mina putus asa. Dia menoleh dan melihat Green, kamu tidak ingin berada di sini, kan? Kepala Green ingin mengangguk, tapi dia memilih menjawab dengan hati-hati, di dunia ini, yang kuat akan memakan yang lemah. Jadi, orang lemah seperti aku tidak punya pilihan lain selain patuh. Kita coba cari jalan keluar dari sini, kamu ingat jalan ke tempat ini. Kamu bisa membawaku kabur dari sini, tolong aku. Kata Mina sedikit memohon. Green menggelengkan kepalanya, Nyonya, terima saja nasibmu. Kita tidak bisa menolak, lebih baik tinggal dan mengikuti alurnya. Bersambung, 902, Mina sangat menderita, dia sudah datang ke kota ini selama beberapa hari. Balwin sepertinya sangat sibuk setelah kembali ke sini. Dan dia hanya mengunjunginya setiap malam. Dia tidak melakukan apapun yang membuatnya kesal, seperti memaksa Mina untuk melakukan hubungan intim dengannya. Sama seperti ketika mereka masih berada di Flat Village. Tentu saja, masih ada sedikit yang berbeda. Balwin bukan lagi orang biasa yang ada di desa itu. Balwin menjadi sangat kuat sekarang, beberapa orang memanggilnya raja. Ada juga yang memanggilnya tuan. Dia sangat berpengaruh di kota ini, dan statusnya cukup tinggi. Mina tidak tahu di mana dia berada sekarang, yang dia tahu adalah bahwa dia telah meninggalkan bumi dan datang ke bintang-bintang jauh. Namun baginya, dimanapun dia berada, semuanya tetap sama. Dengan napas lega, dia terus menundukkan kepalanya. Nyonya, jika kamu tidak makan, aku juga akan kelaparan, kata Green setelah berbatuk. Green merasa jengkel dalam hatinya. Dia adalah seorang yang bertingkat Undying Flame. Meskipun tidak memiliki latar belakang, namun banyak kekuatan di luar sana yang mau merekrutnya. Dibanding orang-orang biasa, dia tetap manusia yang berkelas atas. Dia seorang treasure hunter yang hebat, dan banyak treasure hunter menganggapnya sebagai idola. Tetapi sekarang, dia bahkan menjadi seorang pelayan. Betapa tertekannya hatinya, namun, dia pun mengerti situasinya saat ini. Dia tahu dua orang yang dia temui terlalu kuat untuk dilawan. Jadi, dia tidak akan melawan dan akan menuruti perintah mereka. Adapun masalah masa depan, dia tidak pernah memikirkan hal itu. Dia menghabiskan seluruh hidupnya dengan cara seperti ini. Dia berburu harta karun di hutan-hutan, dan kembali untuk menjualnya. Kemudian, dia akan beristirahat untuk sementara, dan lanjut keluar. Setiap kali datang dengan bahaya. Jadi masa depan ini sangat jauh darinya, dia tidak pernah berpikir tentang hal itu.
Sambil menghela napas dalam-dalam, dia berjalan ke tepi meja makan. Bara dan yang lainnya berlari keluar dari Pulau Milos, Eternal Planet. 6 tim yang ada di sini terdiri dari 23 orang, termasuk Wilson dan timnya. Beberapa pemimpin tim melihat mereka kembali. Mereka berlari ke sana hampir pada waktu yang sama. Bondan sebagai kepala kekuatan purba, merasa agak lega sewaktu melihat Dedi dan yang lain keluar dari sana. Dedi dan yang lain adalah generasi muda yang berbakat, tentu hal baik kalau mereka bisa selamat. Dengar-dengar, kalian melihat binatang buas yang bisa terbang. Bondan bertanya, "Yah, ada gelombang binatang." Dedi menghela napas, lalu dengan cemas melihat ke sekelilingnya. Dia tidak menemukan sosok Damar dan teman-temannya, dan alisnya berkerut. Bondan mengarahkan matanya pada Wilson dan berkata dengan sedikit terkejut, "Kamu menerobos Undying Flame. Orang yang kamu bawa ini juga menerobos Undying Flame." Wilson menggaruk kepalanya dengan canggung. "Sepertinya kau punya petualangan hebat di Pulau Milos ini." Bondan tersenyum dan tidak banyak bertanya. Wilson segera berkata, "Hanya keberuntungan." Pada saat yang sama, matanya sering tertuju pada Ruby yang di kejauhan. Setelah dia bertemu dengan Ruby, dia ingin bertanya padanya kenapa harus membunuh Agus. Tetapi dia menahan dirinya, dia tahu Ruby adalah orang yang berbahaya, dia tidak bisa menyinggungnya. "Kemarilah, kalian semua, mari menghitung poin kalian." Pada saat ini, Kirana berjalan ke mesin penghitung dan berkata pada yang lain. Ekspresi Renaga tidak begitu bagus saat ini. Dia mendekati Kirana dan memberikan emblem padanya. Dia hanya mengambil 8 emblem. Karena dia adalah orang pertama yang tiba, dia mendapatkan 52 poin. Ruby dan yang lainnya adalah tim ketiga yang datang. Dan karena Dedi mengalah padanya, mereka adalah tim ketiga yang datang dan mendapat 14 poin. Ada 10 emblem di tangannya, jadi totalnya 54 poin. Poinnya melebihi Renaga. Kenapa tim kalian memiliki poin yang sedikit? Alis Kirana sedikit berkerut. Gelombang binatang datang, dan kami hanya bisa melarikan diri setelah sampai di altar. Jadi, kami tidak bisa mendapat poin lebih. Ruby tersenyum masam. Bagi mereka, ujian yang sesungguhnya adalah tahap ke-8, di mana sejumlah besar orang berkumpul dalam checkpoint ke-8. Begitu banyak orang saling merebut emblem di tangannya. Tetapi mereka tidak mendapat kesempatan untuk bersaing dalam ujian tribulasi kali ini. Berikutnya, beberapa tim lain mulai menghitung poinnya. Tim Bara mendapat 50 poin, sedangkan tim Dedi mendapat 46 poin. Tim Gani 2 poin lebih banyak daripada Dedi. Alisnya sedikit berkerut, ada 6 tim yang berhasil keluar, dan tim mereka berada di urutan kelima sekarang. Pada saat ini, Wilson berbatuk dan mendekati mereka. Dia mengeluarkan emblemnya sendiri. Ketika Wilson mengeluarkan 13 emblem dengan rapi, suasana di situ menjadi hening sesaat. Setelah menghitung, angka 56 muncul di depan layar. Untuk sementara, dia adalah peringkat pertama, yang melebihi poin tim Ruby dan tim Renaga. Bagaimana mungkin? Semua terkejut karena ini. Wilson, kamu hebat sekali. Bondan tidak bisa menahan diri ketika melihat ini. Dia menepuk bahu Wilson dengan sedikit kegembiraan. Dia adalah pengawas ujian tribulasi kali ini, dan jika orang-orang yang mengikuti ujian tribulasi kali ini berhasil, dia juga akan mendapatkan penghargaan yang bagus. Kenapa kamu bisa mendapatkan begitu banyak emblem? Dedi melihat Wilson dengan pandangan mata depresi. Saat ini, timnya merupakan tim yang berada di peringkat terakhir. Mereka pikir kami lemah, lalu mereka menyerang kita. Aku sudah menerobos Undying Flame, jadi aku memancing lawan dengan cara ini. Kamu meniru Desi dan timnya. Dedi merasa tanpa daya. Wilson mengangguk dan bertanya, bagaimana kamu bisa tahu? Ketika mereka sedang berbicara, Kirana memandang Ruby dan berkata, ujian kali ini memang tak terbayangkan. Gelombang binatang telah mengacaukan peringkat, dan tim Wilson bisa menjadi yang pertama. Mereka seharusnya bukan yang pertama. Ruby menggelengkan kepalanya dan berkata, "Oh, apakah ada tim lain yang menyusul kalian?" Ra bertanya, "Tim dari kekuatan darah, atau 2 tim unggulan dari kekuatan lain?" Membicarakan hal ini, tatapan Ruby menjadi semakin aneh. Tetap saja tim dari kekuatan purba. Bondan merasa sedikit tertegun. Mereka sudah keluar. Ruby memandang ke arah pedalaman pulau itu dan berkata, kalian bisa melihat sendiri. Oh, Kirana memandang orang-orang itu dengan penasaran.
Tim yang lainnya juga terlihat ragu-ragu. Tim ini hanya memiliki seorang batas Undying Flame dan 3 orang half Undying Flame. Mereka adalah tim yang dianggap terlemah. Damar dan timnya tampaknya sedang kelelahan, badan mereka penuh dengan tanah. Rambut putih Desi juga agak berantakan, Damar dan yang lainnya mengikutinya dari belakang. Sudah mencapai Undying Flame, Bunga sedikit terkejut. Dia berjalan ke arah Yani lalu bertanya, apakah tim ini memiliki kesempatan untuk meraih peringkat pertama? Jangan terlalu dekat, bau badanmu membuatku jijik, kata Yani. Dia tampaknya tidak takut kepada Bunga. Bunga tidak marah padanya, dia sudah terbiasa dengan sikapnya. Dedi yang di samping segera menjelaskannya, ya, kemungkinan besar mereka bisa mendapat peringkat 1. Kita semua tertipu olehnya. Oh, Bunga menatap Desi dan yang lainnya dengan senang. Ekspresi Desi tetap normal saat ini. Damar dan yang lain berjalan ke tempat perkumpulan kekuatan purba, sedangkan Desi mengambil tasnya ke depan mesin penghitung. Kirana memandangnya dengan tertarik. Kata mereka, tim kamu punya kesempatan untuk menjadi yang pertama. Aku akan menghitung poin tim kalian, keluarkan emblemmu. Oke, Desi mengangguk kepala. Kemudian, dia membuka tasnya, mengeluarkan setumpuk emblem dan menaruhnya di atas meja di depan mesin itu. Saat ini, tempat ini menjadi hening seketika. Bersambung, 903, ya, tempat ini menjadi sangat sunyi. Tak seorang pun menyangka bahwa tim Desi akan mendapat emblem yang begitu banyak. Mesin ini segera menghitung poinnya. Kemudian poin 92 muncul di atas layar. Apa? Banyak orang di situ menarik napas panjang. Poin 92, ini adalah nilai yang sangat tinggi. Meskipun gelombang binatang tidak datang, poin sebanyak ini juga cukup untuk meraih juara pertama. Dengan adanya gelombang binatang, perang poin tidak sesuai dengan bayangan mereka. Banyak tim yang mati dalam gelombang binatang, yang menyebabkan poin berkurang banyak. Jadi, poin 92 ini tampak luar biasa. Tim Renaga dan tim Ruby hanya mendapat 52 poin dan 54 poin kali ini. Bagaimana mereka bisa memiliki begitu banyak poin? Sial, kita salah bertaruh. Apa situasi sekarang ini? Bondan tertegun seketika, kemudian menjadi gembira. Dia memandang Desi, lalu memandang Damar dan lainnya. Terakhir, dia mengarahkan pandannya kepada tim Choki dan Dedi. Meskipun Desi berhasil menerobos Undying Flame, namun 3 orang yang dibawa bersamanya hanya half Undying Flame dan mereka seharusnya tidak bisa mendapat poin sebanyak itu. Bondan menjadi ragu-ragu. Dedi tersenyum masam dan mengatakan, tadi Wilson sudah bilang, kan? Dia berpura-pura lemah, dan memancing lawan untuk menyerang mereka. Wilson belajar teknik ini dari Desi dan timnya. Entah dari mana orang-orang ini berasal, mereka memang terlihat hanya bertingkat half Undying Flame. Tapi sebenarnya Damar dan Thalia adalah Undying Flame, mereka menyembunyikannya dari awal. Harusnya aku juga bersembunyi dan membiarkan mereka menyerangku. Walaupun dia berkata seperti itu, tetapi semua orang tahu bahwa dia tidak akan melakukannya. Dia adalah generasi muda yang terkenal dari 8 kekuatan besar. Bondan terdiam sebentar, dia memandang Damar dan Thalia, lalu menatap Desi yang berjalan balik dari mesin. Setelah merenung sebentar, wajahnya terlihat gembira. Jadi, kali ini aku mengawasi 9 tim, dan kemungkinan besar ada 3 tim yang bisa masuk 10 besar. Mungkin aku bisa menantikan tim Charles yang belum keluar. Bondan berpikir dalam hati, skor ini telah memecahkan rekor partisipasi generasi lama dari kekuatan purba. Dan yang paling penting, yaitu Damar dan yang lainnya mungkin bisa meraih juara 1 kali ini. Ketika melihat Desi mendekat, Bondan tersenyum dan berkata, kerja bagus. Hanya keberuntungan, kata Desi dengan rendah hati. Nada bicara Bondan pada Desi berubah total pada saat ini. Dan ketika Desi berhadapan dengannya, dia tidak merasa ketakutan seperti sebelumnya. Gelar Desi akan naik 5 tingkat setelah ini, dan keluarga Luanda dari kota Twilight mungkin bisa termasuk keturunan langsung. Selain itu, karena Desi menerobos tingkat Undying Flame, gelarnya akan naik 1 tingkat. Ini berarti setelah ujian tribulasi kali ini, gelarnya akan naik 6 tingkat. Dia mungkin bisa melebihi anggota keturunan langsung yang lainnya. Yang paling penting, jika dia mendapat juara 1, dia dapat memasuki kolam energi untuk berlatih. Dia mungkin bisa menerobos ke Eternal Undying Flame. Jika Desi berhasil menerobos, maka kedudukan Desi di kekuatan purba akan langsung melebihi Bondan. Ini merupakan hal yang pasti.
Eternal Undying Flame yang berusia 30 tahun, ini sungguh mengerikan. Bondan memandang Damar dan yang lain, lalu berkata sambil tersenyum, kalian bertiga, kalian membantu Desi untuk mendapat poin yang begitu tinggi, aku menawarkan pada kalian untuk bergabung dengan keluarga Luanda. Akan aku laporkan kepada tetua saat aku kembali. Namun, Desi berbicara dengan pelan, mereka adalah tangan kananku, aku akan melaporkan kepada tetua secara langsung. Bondan tertegun sejenak dan berkata, baiklah. Damar merasa kaget. Desi yang awalnya lemah lembut dan selalu berhati-hati saat berbicara. Namun, sikapnya berubah setelah itu. Sikapnya menjadi tangguh, ini merupakan hal baik juga bagi mereka. Bondan tersenyum dan mengatakan, kalian semua pasti sangat lelah. Masih ada beberapa hari sebelum ujian ini berakhir, kita semua bisa kembali ke mesin terbang untuk mencari tempat untuk beristirahat. Ketika ujian tribulasi selesai, aku akan mengumumkan peringkat finalnya. Oke, aku benar-benar kelelahan, Dedi menguap. Damar tidak ingin diketahui oleh orang-orang Eternal Undying Flame ini. Yang paling penting, yaitu dia tidak ingin berurusan dengan bunga Luanda. Dia merasa bunga terus memperhatikan mereka, dan ada sebuah benda berbentuk seperti seruling diikat di pinggangnya. Dia memperkirakan bahwa bunga pasti berhubungan dengan kedatangan gelombang binatang kali ini. Tentu saja, dia tidak mengatakan secara langsung. Selama 1 bulan ini, mereka tidak bisa tidur dengan aman, dan kebanyakan dari mereka yang telah diuji mulai kembali ke mesin terbang. Ekspresi Renaga tampak tidak begitu bagus, dia menargetkan juara pertama, tapi sekarang dia adalah peringkat ketiga dari semua tim. Gelombang binatang terkutuk, dia memaki sambil berjalan ke dalam mesin terbang. Jika bukan karena gelombang binatang, perang poin hanya akan mulai ketika semua orang sudah tercatat. Semuanya kembali ke mesin terbang untuk istirahat. 3 hari ke depan merupakan hari-hari tersantai bagi Damar dan yang lain. Mereka hanya menunggu di luar saja. Waktu 3 hari berlalu dengan cepat. Selama 3 hari ini, Damar menyadari bahwa Bunga telah bertemu dengan Desi beberapa kali. Sepertinya dia ingin mempunyai hubungan baik dengan Desi. Desi tidak menolak karena Bunga adalah salah satu wanita yang bertingkat Eternal Undying Flame di kekuatan purba. Dan Desi terus berkomunikasi dengannya tanpa banyak permusuhan. Damar hanya bisa tersenyum ketika menyaksikan ini dan dia tidak langsung memperingatkan Desi apapun. 3 hari kemudian, semua orang telah berkumpul dan berdiri di atas pantai, kebanyakan dari mereka sudah pulih. Kebanyakan tim unggulan dari berbagai kekuatan telah bertahan hidup. Kecuali 2 tim unggulan yang tersisa, anggota-anggotanya terluka parah. Sebanyak 366 orang yang ikut serta dalam ujian tribulasi ini, namun hanya 117 orang yang selamat. Peserta yang gugur di dalam ujian tribulasi ini cukup banyak, tapi kebanyakan orang tampaknya terbiasa dengan itu. Sebagai perwakilan, Kirana melihat ke semua orang dan berkata, ini adalah dunia nyata. Kalian semua hidup di Eternal Planet yang aman, meskipun kalian cukup berbakat, tapi sangat sedikit pengalaman di lapangan. Dan ujian tribulasi kali ini menunjukkan kepada semua orang bahwa apapun bisa terjadi di dunia nyata. Dia berpidato selama setengah hari, dan orang-orang mendengarkannya dengan serius. Tentu saja, hasil dan bahayanya sebanding. Yang masuk 10 besar boleh masuk ke dalam kolam energi untuk berlatih. Dan penghargaan yang kalian dapatkan bergantung pada diri kalian sendiri. Sekarang, aku merilis peringkat final. Dia menekan suatu tombol di mesin itu. Dan, baris demi baris dari poin mulai muncul. Tak terduga, pasukan Desi mendapat skor tertinggi dan menjadi peringkat 1. Selanjutnya, poin 56 untuk tim Wilson, lalu tim Ruby, tim Renaga. Tim Dedi mendapat peringkat 8. Tim yang masuk 10 besar telah muncul di atas layar. Suasana di sana cukup tenang, meskipun semua orang sudah mengetahuinya dari awal, tapi mereka benar-benar tidak bisa menerimanya. Peringkat pertama dan kedua adalah 2 tim lemah yang diakui semua orang. Mereka tentu tidak puas dengan itu. Kirana tidak peduli dengan perasaan mereka, dia berkata dengan pelan, peraturannya sudah ditetapkan, semua tim diperbolehkan masuk ke kolam energi sesuai dengan tingkat masing-masing. Jika ada yang wafat di tim 10 besar, kalian bisa memilih anggota baru sendiri. Dan kapten tim harus memilih calon dari 8 kekuatan besar. Wilson tersenyum ketika mendengarkan perkataannya. Dan banyak orang mengarahkan pandangannya ke tempat Wilson berada. Tim Wilson mendapat peringkat 2, dan ada 1 anggota timnya yang wafat. Dia bisa memilih 1 anggota baru.
Bersambung 904. Hampir semua orang melihat kepada orang yang sama saat ini. Mereka semua menatapnya dengan iri. Sebelumnya, Wilson sering membujuk orang untuk bisa bergabung dengan mereka. Tapi anggota keturunan langsung sama seperti generasi muda yang kaya di bumi. Mereka punya pergaulan tersendiri, sangat sulit untuk bergabung dengan mereka. Maka di dalam pandangan mereka, Wilson hanya seorang badut saja. Dan sekarang, dia mendapat peringkat kedua ujian tribulasi. Dia bisa memilih seorang yang dapat diajaknya ke kolam energi lantai 2 untuk berlatih. Ini adalah kolam energi, bukan kolam Tanzania. Level energi di dalamnya sama sekali tidak bisa dibandingkan. Bahkan energi di dalam lantai 10 yang terburuk juga lebih banyak daripada kolam Tanzania. Belum lagi, kolam yang digunakan adalah kolam di lantai kedua. Desi, Damar, dan yang lainnya akan masuk ke dalam lantai 1, maka mereka tidak bisa masuk lagi. Karena seluruh anggota tim mereka selamat semua. Tetapi Wilson berbeda, seseorang dapat bergabung dengannya. Kemarin kalian mengabaikanku, kini aku benar-benar tidak akan membantumu. Wilson tertawa. Kirana pun melihat ke arah Wilson, kemudian dia berkata, mari kita bersiap-siap selagi masih siang. Persiapan yang dimaksudnya adalah untuk memilih anggota-anggota lain yang masuk ke tim 10 besar. Di sisi kekuatan purba, Desi dan yang lainnya sedang menunggu di sana. Semua yang selamat dari kekuatan purba mulai berkumpul di sisi Wilson. Mereka semua bersaing supaya bisa masuk ke timnya. Wilson memandang mereka sambil tersenyum. Wilson, seorang anggota keturunan langsung mendekatinya dan berkata, apa tim kamu kekurangan orang? Karena hubungan kita akrab, maukah kamu? Hubungan kita, Wilson menatap orang di depannya dan berkata, ya, hubungan kita memang akrab. Aku masih ingat kamu pernah menamparku di depan semua siswa. Reputasiku cukup terkenal pada saat itu. Masalah itu sudah lama juga, saat kembali nanti. Orang itu mulai menjelaskan baik-baik. Sementara itu, orang-orang lain mengerumuni Wilson. Wilson terus mengungkit apa yang telah terjadi di antara dia dan orang-orang itu. Tetapi dia tidak berterus terang dan memilih untuk menyindir mereka. Saat ini, orang dari kekuatan lain mendekatinya juga. Mereka mulai memuji Wilson. Sebelumnya, Wilson yang selalu berusaha mendekati orang-orang ini. Namun, mereka hanya menganggapnya sebagai lelucon. Tetapi situasinya telah berbeda sekarang. Wilson telah menonjolkan dirinya, dan masa depannya tak terhingga. Damar tersenyum sambil menatapnya dengan penuh semangat. Tiba-tiba, Bondan berjalan ke arah Desi sambil bertanya pada Damar dan yang lainnya, Desi, aku dengar dari Dedi bahwa Damar telah bertingkat Undying Flame, dan memiliki dual karakteristik. Ya, benar, pantas dia sangat berbakat. Bondan bertanya lagi, ada lagi yang kudengar. Damar dan dua orang lainnya hanya mau menjadi tangan kananmu daripada masuk ke keturunan langsung kekuatan purba. Ya, Desi mengangguk. Mereka adalah tangan kananku, dan juga anggota dari kekuatan purba. Tidak berbeda banyak, itu masih berbeda, karena mereka tidak ingin dimasukkan ke dalam kekuatan purba. Bondan menatap Desi dan berkata, menurutmu, dapatkah mereka memberi kesempatan ini kepada tim Dedi? Penambahan anggota merupakan hal yang baik bagi kita. Damar mengerutkan alisnya sedikit. Orang ini, mencoba untuk merebut hak mereka. Tatapan Desi menjadi dingin, dia sudah berbeda daripada sebelumnya. Dia menatap Bondan dan bertanya, apakah itu keinginanmu secara pribadi? Bondan mengerutkan kening, benar, tapi juga untuk kebaikan kekuatan purba. Aku menolak, Desi berkata dengan pelan, mereka adalah tangan kananku dan juga teman-temanku. Aku menghabiskan waktu dan energi yang tak terhitung untuk menemukan mereka. Akhirnya, mereka membantu aku mendapatkan peringkat 1. Dan sekarang kamu memintaku untuk merebut hak mereka. Aku sudah bilang, aku melakukannya untuk kebaikan kekuatan purba. Bondan berkata, mereka adalah tangan kananku dan juga anggota dari kekuatan purba. Desi mengulangi perkataannya sekali lagi, jangan membicarakan hal ini lagi. Oke, aku akan melaporkan hal itu pada tetua. Nada Bondan juga semakin dingin. Tentu saja, kamu pasti berharap kalau aku tidak akan menerobos Eternal Undying Flame setelah memasuki lantai pertama kolam energi. Bondan berhenti lalu menjawab, apa artinya itu? Arti secara harfiah. Desi meliriknya dengan pelan. Alis Bondan berkerut, dia tidak berbicara lagi, lalu berjalan menuju arah Wilson. Damar memandang Desi, dia tidak menyangka bahwa sikapnya bisa menjadi sangat tegas, dan dia merasa tersentuh untuk sesaat.
Jangan khawatir, tidak seorang pun dapat merampas hak kalian. Damar mengangguk dan berkata, kamu keren sekali tadi. Desi adalah orang yang cerdas, dan sekali dia diterima oleh para tetua, dia sangat yakin dan punya kemampuan untuk melanjutkan perjalanannya. Sepertinya tidak ada masalah besar kalau berteman baik dengannya. Desi tersenyum dan mengatakan, kamu hanya tak mau mengenalku, kalau kamu mau. Dia menatap Damar dan Lilia, kamu benar-benar tidak mau menikah denganku. Statusku sudah berbeda sekarang. Dalam 10 tahun ke depan, aku akan naik pangkat. Kalau kamu mau menikahlah denganku. Dan dia berkata, aku bisa menjadi istri kecil, Lilia tetap istrimu yang sah. Wajah Lilia memerah seketika. Thalia pun tersenyum. Damar berkata, tidak, jangan meremehkan dirimu seperti itu. Lilia segera memelototi Damar dan Desi. Situasi mulai menjadi canggung saat ini. Di sisi lain, setelah menerima pujian dari yang lain, Wilson akhirnya memberitahu orang-orang pilihannya. Dia memilih anggota 4 keluarga besar, Dedi. Lalu, Dedi menyerahkan kesempatan ini kepada Yani. Dan tim Dedi kekurangan 1 anggota, lalu digantikan oleh anggota kekuatan purba lainnya. Pada sore hari, orang yang terpilih berkumpul bersama, dan kemudian seorang pemimpin membawa mereka menuju ke arah kolam energi. Sedangkan, pemimpin yang satu lagi menetap di situ, mereka kembali ke planetnya masing-masing setelah 3 hari kemudian. Di sisi kekuatan purba, pria yang memimpin tim itu tetaplah si Bondan. Sedangkan, Bunga yang menjadi salah satu pemimpin yang menetap. Batas wilayah Pulau Milos, di depan sebuah gua. Gua ini tidak terlihat kacau seperti di dalam pulau. Tempat ini dibersihkan dengan baik dan jelas ada orang yang sering datang ke tempat ini untuk mengurusnya. Ada sebuah alun-alun dengan banyak tiang lampu dan air mancur raksasa di tengahnya. Alun-alun ini agak besar, tetapi sangat sepi. Pada saat ini, puluhan orang berjalan ke sini. Damar melihat ke sekelilingnya. Apakah ada yang tinggal di sini? Damar melihat ke arah beberapa bangunan di sebelah timur alun-alun. Seharusnya tidak ada. Desi menggelengkan kepala dan berkata, ini adalah tempat kolam energi berada. 8 kekuatan utama akan mengirim seseorang ke sini bersih-bersih setiap bulan. Mereka semua akan tinggal di perumahan bawah sana. Setiap kekuatan akan mengirim orang secara bergantian. Damar mengangguk dengan penuh minat, dan bertanya kolam energi, ada di sana? Tidak, sepertinya ada di dalam, Desi menjawab sambil menunjuk ke arah dalam. Di balik itu, ada sebuah gunung. Damar mengerutkan kening ketika melihat gunung itu. Tak lama kemudian, Kirana dan yang lainnya berjalan ke sebuah pintu gerbang di depan gunung. Kirana berhenti lalu memberikan sebuah kartu di tangannya kepada kapten setiap tim. Dia berkata, kartu ini bisa mengakses lantai kolam energi yang berbeda. Desi memegang sebuah kartu yang ditulis angka 1, ini menunjukkan bahwa mereka dapat memasuki lantai pertama. Kirana berjalan ke depan pintu, lalu pintu itu digesek dengan kartu di tangannya. Dan pintu gerbang dibuka secara otomatis, orang-orang berjalan masuk ke dalamnya. Bangunan itu sepertinya dibangun di tengah gunung. Setelah berjalan beberapa saat, pemimpin kekuatan darah berjalan ke paling depan dan membuka pintu kedua menggunakan kartunya. Dan kemudian semuanya berjalan lagi, setiap pemimpin akan menggunakan kartu di tangan mereka untuk membuka pintu berikutnya. Totalnya ada 8 pintu, pintu-pintu ini dibuka secara berturut-turut. Mereka memasuki sebuah balai yang terang. Ada banyak sofa dan barang semacamnya di dalam. Lalu, di depan ada sebuah pintu beratap lengkung. Dan di depan pintu terdengar suara air. Di saat yang sama, ada energi murni yang keluar dari pintu. Kita sudah tiba di kolam energi, setelah kalian masuk, pintu itu akan tutup secara otomatis. 3 hari kemudian baru dibuka kembali. Kirana berkata lagi, kami akan menunggu di sini selama 3 hari. Adapun berapa peningkatan yang kalian bisa mendapatkan, itu semua tergantung pada diri kalian. Ayo kita pergi. Dedi adalah orang pertama yang masuk ke dalam. Desi memandang Damar sambil memegang kartu. Dia berkata, mari kita pergi juga. Damar menganggukkan kepalanya. Di balik pintu-pintu melengkung ini, ada sebuah portal yang terbuat dari kaca. Tampak ada banyak air yang menetes di kedua sisinya, sehingga membentuk sebuah kolam yang dangkal di sekitarnya. Dan di tengah-tengahnya, ada sebuah menara. Semua air yang menetes berasal dari situ. Ini adalah menara dalam kolam energi, bagian paling atas tersambung dengan kolam energi yang di atas.
Semakin ke atas, energinya semakin banyak. Fungsi menara ini, yaitu untuk mengumpulkan semua energi-energi di tempat ini, Desi menjelaskannya pada mereka. Di sekitar kita, Talia menunjuk sekelilingnya, sepertinya ada energi stone. Ya, Desi mengangguk. Di sekitar kolam energi terdapat sebuah tambang energi stone yang belum direklamasi. Dan jumlahnya sangat besar, namun aku tidak tahu kenapa 8 kekuatan utama tidak ada niat untuk masuk. Memang benar, dinding batu di sekitar mereka berwarna biru muda, dan membuat air kolam juga terlihat biru. Dinding-dinding batu ini terdiri atas energi stone yang tak terhitung jumlahnya. Mereka tiba di atas menara dengan cepat. Dedi mengambil kartu di tangannya, lalu mendekati pintu dan menggesek kartunya. Pintu segera terbuka. Tampaknya, ada sebuah lift di dalam. Dia berjalan masuk ke dalam lift dan naik ke lantai 2. Apakah kita harus naik lift juga? Tanya Damar. Desi menangguk, ya, lantai pertama kita berada di lantai paling atas. Ayo kita pergi juga. Setelah selesai bicara, dia berjalan ke pintu yang lain di depannya dan menggesek kartunya. Pintu tersebut juga terbuka otomatis. Desi membawa Damar dan yang lain berjalan masuk ke dalam. Pada saat mereka berjalan masuk, Damar merasa ada seseorang sedang memperhatikannya. Dia berbalik badan, dan melihat Yani sedang mengarahkan pandangannya ke arah mereka. Ketika dia menyadari pandangan Damar, dia mengangguk kepadanya. Selain Yani, Ruby juga sedang memperhatikan Damar dengan penasaran. Dia pun mengangguk ketika menyadari pandangan Damar. Namun, pandangan mata Renaga yang di kejauhan terlihat sinis. Mereka mendapatkan teman baru dalam perjalanan kali ini, dan juga dibenci oleh beberapa orang. Damar tersenyum sebagai balasan. Kemudian, dia berbalik dan berjalan ke dalam lift. Lift bergerak ke atas dengan sangat cepat. Mereka tiba di lantai 1 dalam hitungan detik. Pintu perlahan terbuka, suara air mengalir masuk ke telinga Damar dan yang lain. Tampaknya menara ini cukup besar, lantai paling atas pun terlihat seperti sebuah gua. Ketinggiannya melebihi puluhan meter, dan energi di dalamnya sangat kuat. Energi di sini kuat sekali. Talia menelan ludah, aku merasa aku bisa mencapai Eternal Undying Flame dalam 3 hari ini. Apakah ini adalah aliran air? Damar mengerutkan alis. Dugaan Damar benar, ada air yang mengalir dari bagian atas. Setelah berkeliling 1 putaran, aliran ini menuju ke bawah. Ini juga adalah aliran air kolam energi, Desi berkata, biasanya aliran ini ditutup. Air ini adalah hasil pengumpulan selama 10 tahun. Selama 3 hari ini, aliran ini akan melewati kita dulu, kemudian mengalir ke bawah. Jadi, kita dulu yang mendapatkan energi ini. Dan efeknya pasti yang terbaik. Dia tampak semangat, aku pikir aku hanya bisa masuk lantai 10 sebelumnya. Meskipun di lantai 10, tempatnya lumayan bagus juga. Jadi, Damar memegang dagunya, sebenarnya mereka hanya mendapatkan sisa energi yang kita pakai. Bisa dikatakan seperti itu. Aku tidak mengobrol dengan kalian lagi, aku ingin menggunakan waktu 3 hari ini sebaik mungkin. Supaya bisa menerobos tingkat Eternal Undying Flame, kata Desi. Lalu, dia duduk di pinggir dan menyilang kakinya. Kita jangan membuang-buang waktu juga, kata Damar. Dia lekas menemukan sebuah tempat lalu duduk di situ. Dia mulai menyerap energi-energi yang ada di tempat ini. Tepat ketika Damar dan yang lain masuk ke dalam kolam energi. Di sisi lain, gedung terbaru markas Night Watcher yang di bumi. Tempat ini merupakan tempat penyimpanan barang-barang dari Burial Ground. Contohnya, tulang-tulang abadi dan berkas-berkas. Di dalam perpustakaan gedung ini, ada seseorang keluar dari ruangan dengan lekas. Dia memegang sebuah buku raksasa di tangannya. Dahinya penuh keringat dingin, dia berlari menuju kantor Iman. Pak, sesuatu yang buruk telah terjadi. Dia berteriak sambil berlari cepat. Bersambung. 905. 1 hari kemudian, di ruang rapat Night Watcher negara H. Sudah ada banyak orang yang sedang duduk di dalam, dan ekspresi wajah orang-orang ini terlihat serius. Pemimpin Night Watcher dari setiap negara telah tiba bersama. Orang-orang yang bertingkat Half Undying Flame ke atas juga berkumpul di sini. Kebanyakan manusia di bumi ini mengalami perubahan cepat dalam waktu 1,5 tahun. Energi-energi telah dibebaskan, dan bumi menjadi tempat yang sangat cocok untuk berlatih seni bela diri. Orang-orang berbakat mulai muncul di tahun-tahun ini, dan jenius-jenius yang dulu juga berkembang dengan cepat.
Sisa anggota tim 11.762 semuanya sampai di sini. Chris, Sally, dan yang lain pun mencapai batas Half Undying Flame. Mereka semua mencapai tingkat ini dalam waktu 1,5 tahun. Selain itu, wakil-wakil dari 4 keluarga besar juga diundang ke sini. Kebanyakan dari mereka sudah berada di tingkat Undying Flame. Sebenarnya dulu ada banyak ahli-ahli yang mencapai batas Undying Flame. Karena sumsum tulang, mereka semua berkembang pesat dan akhirnya menerobos Undying Flame. Seluruh kekuatan bumi mengalami kemajuan yang pesat. Iman sedang duduk di kursi utama, wajah keriputnya terlihat sedih. Dia memegang sebatang rokok di tangannya dan berkata, "Kalian sudah selesai melihatnya, apa pendapat kalian?" "Bukankah?" Tiba-tiba, seseorang bertanya, "Bukankah Damar sudah menuju planet itu?" Iman menoleh dan mengangguk padanya, "Ya, memang seperti itu. Aku tidak tahu kamu dengar dari siapa. Tapi jangan menyebarkan hal ini, dan juga anak-anak buahmu." Hugo terlihat cemberut, jika hal yang dicatat di atas memang benar, maka ini benar-benar merupakan sebuah masalah besar. Kali ini, Damar dan yang lain tidak melakukan tindakan pada 4 keluarga besar di sana. Mereka lebih banyak menyelidiki informasi-informasi mereka. Aku berharap mereka bisa membawa pulang informasi yang penting, seperti tentang Hades Palace. Setelah aku menghitung, sepertinya mereka sudah waktunya untuk kembali. Pada saat ini, Master Mo yang duduk di bawah mengerutkan kening, dan juga masalah Mina, yang menyerangku adalah Bawin. Dia melukaiku dengan parah hanya dalam 1 serangan. Kekuatannya aslinya sungguh tak terhingga, aku curiga dia. Selama pembicaraan, wajah semua orang terlihat suram. Damar tentu tidak mengetahui hal yang terjadi di bumi. Setelah mencapai Eternal Undying Flame, kecepatan penyerapan energinya menjadi lebih cepat. Di bawah tingkat ini, Damar merasa lebih mahir dalam penggunaan karakteristik. Dia merasa dia harus berlatih karakteristik setelah ini. Di antara karakteristik, ada yang kuat dan yang lemah. Ini tergantung kepada berapa dalamnya tingkatnya. Waktu berjalan cepat, Thalia menerobos Eternal Undying Flame pada hari kedua. Kemajuannya di kolam Tanzania sebelumnya lumayan banyak. Dan ditambah energi menyeramkan di lantai pertama kolam energi, tentu dia dapat menerobos tingkat itu. Selain dia, Lilia pun mengalami kemajuan besar. Karena Thalia telah menerobos tingkat Eternal Undying Flame, kekuatan tim mereka mengalami peningkatan. Adapun Lilia dan Desi, sulit bagi mereka untuk menerobos tingkat Undying Flame. Waktu terus berjalan, 1 hari berlalu dengan cepat. Damar bisa merasakan kemajuan dirinya, tetapi sayangnya waktunya hanya 3 hari. Dan kemajuannya hanya bisa sampai sini. Dalam 3 hari ini, Damar merasa terjebak di satu waktu. Dia membuka matanya dan bergumam, "Sepertinya kemajuanku sudah berhenti, aku tidak tahu bagaimana perjalananku setelah ini." Thalia dan 2 gadis yang lainnya tetap memejamkan matanya. Damar tiba-tiba bergerak dan melihat ke arah Desi. Wajah Desi terlihat merah, dia memuntahkan seteguk darah di detik berikutnya. "Ada apa denganmu?" Damar terkejut dan lekas bertanya padanya. "Aku memaksa diriku untuk menerobos." Desi menggelengkan kepala, "Waktuku sudah tidak banyak lagi." "Tidak perlu begitu," Damar mengerutkan alis, "pelan-pelan saja, tidak perlu berburu-buru." Desi menggeleng kepala lagi, "Jika aku mencapai Eternal Undying Flame sebelum usia 30 tahun, maka statusku akan berbeda total. Aku harus mencoba demi keluarga Luanda, kota Twilight." Lilia dan Thalia juga membuka mata mereka. Damar menatap Desi, dia bisa mengerti apa yang Desi alami. Desi harus menanggung keluarga Luanda, kota Twilight. Sedangkan bagi Damar dan timnya, mereka harus menanggung keselamatan seluruh bumi. "Bolehkah memulihkanku? Aku ingin mencoba lagi." Desi menoleh ke arah Lilia dan meminta bantuan darinya. Lilia memandang ke arah Damar, seolah-olah bertanya padanya. Damar menghela napas, biarkan dia mencobanya. Jika dia memaksa dirinya, mungkin dia akan terluka kalau tidak berhasil. Sebenarnya, perkembangan Damar sangat lancar dari dulu. Meskipun dia pernah terjebak dari tingkat puncak ke tingkat dewa selama 3 tahun. Tetapi dia tidak mengalami hambatan lagi sehabis itu. Dan pelatihannya berjalan dengan lancar, dia tidak pernah memaksa dirinya untuk menerobos suatu tingkat. Alasannya karena bakatnya. Bakat Desi memang bagus, tetapi tidak bisa dibandingkan dengan Damar dan Thalia. Bagi Damar, dia dan Chris sebenarnya hampir sama. Kalau Chris ada di Eternal Planet saat ini,
dan memiliki sumber daya yang Desi miliki, dia pasti akan menjadi lebih kuat daripada Desi. Lilia mengangguk dan menatap Desi dengan cemas, jangan terlalu memaksa dirimu. Desi tersenyum ketika mendengar perkataan Damar dan Lilia. Seolah-olah Damar dan Lilia mengakuinya, ini membuatnya terasa senang. Tidak apa-apa, aku percaya kamu bisa menyelamatkanku, kata Desi. Kemudian, dia mencari-cari di tas ranselnya, dan menemukan sebuah pil berwarna merah. Ini adalah harta rahasia dari keluargaku sejak zaman abadi, Resurrection Pill. Cara pembuatannya sudah hilang, dan hanya sisa satu pil ini, Desi berkata, katanya ini bisa menstimulasi bakat. Damar bertanya dengan ragu-ragu, diturunkan dari zaman abadi. Tidakkah pil ini kedaluarsa? Desi tertegun, dia tidak menyangka Damar akan berpikir demikian. Damar berkata lagi, dan barang seperti ini, pasti ada efeknya samping, bukan? Desi mengangguk, memang ada sedikit efek samping, tapi aku akan tetap mencobanya. Melihat dia bersikeras, Damar tidak membujuknya lagi. Setelah Lilia memulihkannya, Desi langsung menelan pil merah ini. Dia menutup matanya, dan Qi mulai mengalir di sekitarnya. Lilia memandang Damar, kamu tidak lanjut berlatih. Tidak, Damar mengangguk. Aku tidak bisa menerobos lagi, dan tidak berguna untuk mengonsumsi energi di sini terus-menerus. Kalau begitu, jagalah dia. Bangunkan aku jika ada sesuatu yang terjadi. Aku akan lanjut berlatih dulu, kata Lilia. Damar mengangguk. Damar bangun dan mengelilingi lantai satu ini. Dia mulai merasa bosan, dia kembali ke tempatnya dan menunggu waktu. Aura Desi bergerak tidak normal, Damar melihat auranya mulai menjadi stabil setelah waktu yang lama. Apakah kamu berhasil? Desi membuka matanya di suatu saat. Ada Qi tingkat Eternal Undying Flame yang mengalir di sekitarnya. Aku sudah berhasil, dia berkata dengan gembira. Di lantai bawahnya Damar dan yang lain. Yani yang berambut abu dan bercadar mulai membuka matanya. Dia tersenyum, aku sudah mencapai Eternal Undying Flame. Kemudian, Qi yang berasal dari badannya berkurang menjadi tingkat Undying Flame. Bersambung, 906. Dong, dong, tiba-tiba, suara bel berbunyi dari kejauhan. Lilia dan yang lain membuka matanya dan melihat ke arah Desi. Wajah Desi memucat, dia memandang Damar dan yang lain, waktu 3 hari sudah habis. Apa efek samping dari pil kamu ini? Tanya Damar. Desi tersenyum masam, mungkin akan ada tingkah aneh dalam 3 bulan ke depannya. Tapi aku akan baik-baik saja setelah 3 bulan kemudian. Tingkah yang aneh. Damar meliriknya dan bertanya, apa maksudmu? Aku juga tidak tahu dengan jelas. Desi tersenyum, kalian tidak usah khawatir, kalian sudah pergi pada saat itu. Damar mengangguk, benar juga. Desi bangun dan berjalan ke arah pintu lalu menggesek kartu. Mereka berjalan ke dalam, aura mereka kembali menjadi tingkat Half Undying Flame saat ini. Semua orang sudah mengetahui bahwa mereka bertingkat Undying Flame. Kalau mereka mengontrol auranya di Half Undying Flame, yang lain akan terbiasa. Lalu, sekarang kita harus kembali ke Eno. Dan menerima hadiah, tanya Damar. Desi tersenyum, ya, aku sudah berjanji memberimu Death Sword. Jika mereka melelangkan pedang ini, pasti akan terjadi keributan besar. Tentu, Damar mendapatkan pedang ini untuk memberikannya kepada Thalia atau Lilia. Guntur menggunakan tombak, dan dia sudah terbiasa dengan pelatihannya. Dia telah mempelajari beberapa teknik menyerang. Mereka mendapatkan banyak hal dalam perjalanan kali ini. Selain kemajuan yang mereka alami, mereka juga mendapatkan sebuah senjata ajaib. Namun, mereka belum mengambilnya. Dan juga, mereka telah mendapatkan banyak informasi tentang Hades Palace. Mereka turun dengan lift, dan ada banyak orang yang menuju luar dengan portal. Damar tercengang untuk beberapa saat, dia merasa aura orang-orang ini sudah banyak yang berubah. Ini berkat kolam energi, yang terutama adalah Renaga dan Ruby, keduanya sudah mencapai Eternal Undying Flame. Selain mereka, Dedi, Gani, dan yang lain belum menerobos Eternal Undying Flame. Namun, tingkat mereka tidak berbeda jauh. Ketika Damar dan yang lain turun, Dedi memandang ke arahnya. Ketika semua orang memperhatikan Desi, mereka semua terlihat terkejut. Kamu, sudah bertingkat Eternal Undying Flame? Tanya Wilson dengan gugup. Dedi pun tidak bisa mempercayainya. Desi mengangguk dan berkata, hanya keberuntungan. Dedi merasa pusing kepala. Sebelum ujian tribulasi, Desi hanya mencapai perbatasan Half Undying Flame. Setelah ini,
Desi bahkan langsung melewatinya dan menjadi Eternal Undying Flame. Dia mencapai tingkat ini sebelum berusia 30 tahun. Sosok yang memengaruhi masa depan kekuatan purba telah berubah. Awalnya Dedi, dan sekarang Desi. Setelah tertegun sesaat, Dedi menjadi normal kembali. Dia memandang Damar dan Thalia, lalu bertanya, apakah kalian berdua sudah mencapai Eternal Undying Flame? Coba kamu tebak, kata Damar. Sialan, pasti sudah mencapai Eternal Undying Flame juga, kata Dedi. Damar tertawa sebentar. Nanti kalau sudah pulang, aku akan mentraktir kalian makan, kata Dedi kepada Damar. Damar memandang Desi, dan dia mengangguk. Oke. Mereka berjalan keluar bersama-sama. Selama itu, Damar merasa Yani berjalan dengan lebih lambat. Dia mendampingi Desi dan yang lain. Yani memandang Desi lalu berkata, Kak Desi, selamat. Desi hanya tersenyum. Sudah mencapai Eternal Undying Flame. Damar bertanya pada Yani. Ya, Yani mengangguk kepala. Desi, Lilia, dan Thalia tidak mengerti apa yang mereka bicarakan. Mereka melirik kedua orang itu dengan curiga. Damar tidak menjelaskannya juga. Yani bertanya, apakah kalian akan meninggalkan kekuatan purba setelah kembali dari sini? Seharusnya iya, Damar mengangguk. Yani menyipitkan matanya, aku merasa kita akan bertemu suatu saat nanti, dan tidak butuh waktu yang lama. Setelah berkata, dia tidak berpamitan pada mereka, dia segera mengikuti Dedi dan timnya. Setelah dia pergi, Thalia bercanda, Damar, hebat sekali. Begitu banyak wanita yang mendekatimu. Ketika Lilia sedang memulihkan Ruby, kamu berdua sama gadis itu, bukan? Aku. Damar terkejut, dia segera berkata, apa-apaan? Jangan omong sembarangan, dia mencariku karena ada sesuatu. Nanti aku akan memberitahu kalian suatu rahasia besar. Benarkah? Lilia melirik Damar. Aku penasaran apa rahasia itu. Maksudnya, jika bukan rahasia besar, maka gawatlah Damar. Yani berjalan ke depan, Dedi menatapnya dan mengerutkan kening. Kamu belum menerobos. Yani mengangguk, ya, sayang sekali kali ini. Tidak apa-apa, kamu begitu berbakat, kamu pasti bisa menerobos Undying Flame. Dan pelatihanmu pasti akan lancar setelah itu. Dedi meraba kepalanya, tampaknya dia sangat baik terhadapnya, seolah-olah dia adalah kakaknya. Yani mengerutkan bibir. Kelompok orang ini melalui portal dan kembali ke balai. Ekspresi orang-orang yang bertingkat Eternal Undying Flame di balai semua berbeda, ada yang bergembira dan ada yang terdiam. Yang gembira karena anak muda dari kekuatannya mengalami kemajuan besar. Dan ada juga merasa sudah ada yang mendekati tingkatnya hanya dalam waktu 1 bulan. Terutama Bondan, dia menyadari aura Eternal Undying Flame yang dipancarkan oleh Desi. Wajahnya terlihat suram, dia tidak menyangka Desi yang menjadi pemenang besar dalam ujian tribulasi kali ini. Mari pergi, Kirana bangun dan berkata pada yang lain. Semua orang keluar dari gunung. Setiap kali melewati pintu-pintu, pintu di sini akan tertutup. Ketika Damar dan yang lain sudah tiba di alun-alun, 8 pintu tersebut sudah ditutup dengan rapat. 10 tahun kemudian, mereka akan menerima peserta ujian tribulasi yang baru. Semua orang berpamitan ketika kembali ke pantai, Damar dan yang lain juga kembali ke mesin terbang kekuatan purba. Tidak lama kemudian, mesin terbang tersebut mulai terbang menuju Eno. Ketika mesin terbang menjadi stabil, Yani menghampiri Desi dan berkata padanya, ternyata dugaanku memang benar, kamu menerobos Eternal Undying Flame kali ini. Keluarga Luwanda dapat masuk dalam keturunan langsung. Dan kalian bisa mendapat bagian sumber daya yang lebih banyak. Desi tersenyum, hanya keberuntungan saja. Keberuntungan, ini adalah hasil usahamu. Status masa depanmu di kekuatan purba mungkin akan melebihi aku. Yani tersenyum, selain itu, bolehkah aku mentraktir kalian berempat untuk makan? Desi sedikit tercengang, Yani terus berinteraksi dengannya selama beberapa hari ini. Tetapi dia tidak mengerti apa maksud Yani sebenarnya. Dan juga, Damar dan yang lain akan pergi nanti. Dia menggelengkan kepala dan berkata, aku sudah berjanji dengan Dedi dan yang lain. Sehabis makan, aku harus kembali ke kota Twilight. Kita akan makan bersama saat aku pergi ke kota Skyrie saja. Yani mengangguk, sayang sekali, bagaimana kalau kita bertukar nomor komunikator? Wanita Eternal Undying Flame di kekuatan purba sangat sedikit sekali, kita harus lebih akrab. Desi tidak bisa menolak permintaannya ini, dan mereka saling memberikan nomornya. Kemudian,
Yani mulai duduk di sebelahnya dan berinisiatif untuk mengobrol dengannya. Tidak lama kemudian, mesin terbang ini tiba di kota Skyri. Sebuah maglev bus sudah berhenti di pinggir dan menunggu mereka. Kekuatan purba mendapatkan kemenangan kali ini. Ketika maglev bus tersebut tiba di pintu gerbang kekuatan purba, Damar melihat banyak orang sedang berdiri di sana. Seorang pria parubaya berdiri dan menunggu mereka. Kepala keluarga menyambut kita secara pribadi. Desi menelan ludah dan berseru. Bersambung. 907. Depan pintu istana kekuatan purba. Saat Damar dan Desi pertama kali datang ke sini, mereka bahkan tidak berhak masuk ke dalam. Tetapi sekarang, betapa banyak orang yang berdiri di pinggir jalan dan menyambut orang-orang yang mengikuti ujian tribulasi. Damar dan yang lain seolah-olah adalah pahlawan. Bas melaju perlahan, dan menerima sambutan orang-orang. Rasa penghormatan kekuatan purba lumayan erat. Damar tersenyum. Jelas, skor yang mereka dapatkan kali ini sudah diketahui oleh pihak internal kekuatan purba dalam beberapa hari ini. Maka itu, mereka mendapat sambutan yang begitu mewah. Selama perjalanan, Damar benar-benar merasakan kedudukan 8 kekuatan utama ini. Ada banyak Undying Flame dan Eternal Undying Flame di antara orang-orang ini. Inilah yang menyeramkan dari mereka. Maglev bus melalui jalan dan tiba di pintu masuk. Di situ, seorang pria parubaya berdiri di sana. Badannya cukup tinggi, dia mengenakan pakaian yang longgar. Rambutnya berwarna hitam dan wajahnya berkumis. Keberadaannya seperti gunung, yang memberi tekanan kepada orang lain. Damar merenung ketika melihat pria ini. Pria ini tak terbayangkan. Ya, pria ini sungguh misterius. Damar yakin bahwa pria yang di depannya ini adalah orang yang terkuat yang dia pernah temui. Meskipun dengan kekuatannya yang sekarang ini, dia tetap tidak yakin untuk melawannya. Selain itu, dia sebenarnya tidak ada keinginan untuk melawannya. Dia ingin mengetahui perbatasan dirinya, dan juga ingin mengetahui betapa kuatnya pria ini. Sebagai kepala keluarga kekuatan purba, tentu saja dia merupakan salah satu orang yang terkuat di seluruh Eternal Planet ini. Maglev bus berhenti dan orang-orang berjalan turun. Peserta ujian tribulasi totalnya ada 36 orang, tetapi hanya ada 17 orang yang kembali. Kegugurannya sebenarnya tidak banyak jika dibandingkan dengan kekuatan lain. Apa yang terjadi sekarang? Tanya Damar dengan bingung. Jangan berbicara. Desi merendahkan nadanya. Ikutilah Bondan yang berjalan di depan. Damar mengangguk. Bondan dan Desi berjalan paling depan, lalu diikuti oleh Damar dan yang lain. Setelah beberapa saat, Damar melihat lengan pria parubaya itu bergerak. Kemudian, sebuah aliran air tiba-tiba menuju langit. Dan air hujan mulai menderas. Rain Salut, ini adalah penghormatan tertinggi kekuatan purba. Wilson terkejut. Damar mengerutkan kening. Jangan menghindari air ini. Air ini adalah penghormatan tertinggi kami. Kalau kamu hendak menghindarinya dengan ini adalah perbuatan yang tidak sopan, Desi mengingatkannya. Damar merasa tanpa daya. Dia tidak membantah dan membiarkan air hujan ini mengenai badannya. Orang-orang yang lain berseru ketika melihat air hujan ini turun. Damar merasa air hujan ini tidak biasa, dia menjadi jauh lebih tenang. Rain Salut, tidak hanya penghormatan, ada keuntungannya juga. Wilson tersenyum, aku tidak menyangka aku bisa mendapatkan penghormatan ini di suatu hari. Wajah orang-orang kekuatan purba, termasuk Desi, menunjukkan ekspresi senang. Damar merasa tak berdaya, dia tidak bisa mengikuti mereka. Supaya tidak menonjol, dia juga harus menunjukkan ekspresi yang serius. Melewati jalan, mereka tiba di depan pintu. Detik berikutnya, Bondan dan Yani segera bergerak. Ikuti gerakanku. Desi mengingatkan Damar dan yang lain. Damar dan yang lain mengangguk dan mengikuti gerakannya. Mereka mengangkat lengan kanan, menepuk dada, kemudian berlutut dengan satu kaki. Bondan berdiri dan berkata, "Kepala keluarga." Suaranya cukup keras, dan semua orang dapat mendengarkannya. Bondan memimpin tim untuk mengikuti ujian tribulasi 8 kekuatan utama kali ini. Desi Luanda dari kota Twilight dan tangan kanannya, Damar, Talia, dan Lilia mendapatkan juara pertama. Setelah masuk ke lantai pertama kolam energi, Desi menerobos tingkat Eternal Undying Flame. Wilson dari kota Snow Dragon dan tangan kanannya, Yabes, Atmon, dan Agus mendapatkan juara kedua. Agus telah gugur, dan Wilson tidak berhasil menerobos Undying Flame. Dedi dan timnya, dia melaporkan dengan suara keras, kemudian dia berkata lagi,
kekuatan purba mendapatkan juara pertama, kedua, ke-8. Dan memecahkan skor dengan mendapat 3 peringkat dalam 10 besar. Pria parubaya itu melirik ke arah Damar dan yang lain. Dia terlihat cukup puas, kemudian dia berkata, "Bagus, kalian semua adalah masa depan kekuatan purba." Lalu, dia melambaikan tangannya, "Mari makan bersama hari ini, sebagai sambutan untuk bergabung dengan kekuatan purba." Setelah dia selesai berkata, Damar merasa ada sebuah chi yang mengangkat mereka. Mereka melewati pintu kekuatan purba, dan masih ada beberapa penghormatan yang agak repot. Damar mengikuti gerakan Desi dan yang lain. Kemudian, sudah waktunya makan siang. Dan setiap orang memiliki tempat duduk dan meja masing-masing. Ada banyak hidangan yang terletak di atas meja. Pria parubaya ini tidak banyak bicara, dan Damar merasa makan siang kali ini cukup membuatnya tertekan. Kepala keluarga tersebut hanya berbicara sebentar, kemudian fokus ke makanannya sendiri. Kalau dia tidak bicara, maka yang lain juga tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Proses makan menjadi cukup sunyi. Setelah 1 jam kemudian, pria parubaya itu meletakkan alat makannya. Ketika dia melakukan itu, yang lain pun segera meletakkan alat makannya. Damar juga mengikuti mereka. Tidak peduli apakah mereka sudah selesai makan, beberapa pelayan masuk dan mengambil semua piring di depan Damar. Pria parubaya itu tersenyum, dan memandang semua orang, "Kalian semua mengharumkan nama kekuatan purba, aku akan memberi hadiah pada kalian semua." Kemudian, seseorang berjalan dan di belakangnya diikuti sebaris wanita. Wanita-wanita ini berambut abu dan wajahnya cukup cantik. Mereka membawa barang-barang berupa baju dan senjata. Pria yang masuk tadi berkata, "Kalian semua mendapat juara yang bagus dalam ujian tribulasi kali ini. Bondan sebagai pemimpin akan naik 1 gelar dan sebuah Skywings." Bondan merasa senang, dia segera berlutut 1 kaki. "Terima kasih, kepala keluarga." Desi yang mendapat juara pertama akan naik 5 gelar. Death Swords, senjata ajaib berperingkat ke-6. Dan keluarga Luanda akan masuk ke dalam keturunan langsung. Tangan kanan Desi, Damar dan keluarganya, akan masuk kekuatan purba. Damar akan naik 5 gelar, dan mendapat sebuah Skywings. Damar mengerutkan kening. Saat ini, Desi berdiri dan berkata, "Kepala keluarga, maaf." "Ya." Kepala keluarga kekuatan purba memandang Desi. "Apa kamu tidak senang?" "Bukan." Desi segera berkata, "Hanya teman-temanku ini tidak ingin masuk ke kekuatan purba. Mereka hanya ingin menjadi tangan kananku." "Oh." Wajah kepala keluarga kekuatan purba menjadi suram, dia melirik Desi. Desi merasa ada sebuah tekanan yang menamparnya. "Apa, kamu ingin mendirikan kekuatan sendiri? Atau?" Dia memandang Damar dan yang lainnya dan berkata, "Atau kalian bertiga memandang remeh kami?" Damar tertegun, dia tidak menyangka kepala keluarga akan berkata demikian. Baru saja dia selesai bicara, sebuah aura yang menyeramkan menyelimuti Damar, Thalia, dan Lilia. Desi baru saja ingin berkata, tetapi pria parubaya itu langsung menatapnya. "Kalian bertiga adalah jenius. Perkenalkan dulu, nama aku Levon. Sebagai kepala keluarga kekuatan purba aku ingin mengundang kalian semua untuk bergabung dengan kami." Dia menunjukkan sebuah senyuman padanya. Meskipun dia bilang begitu, tetapi auranya tetap memaksa mereka. Damar tidak menyangka akan terjadi seperti ini. Dia mengira mereka hanya makan siang saja, dan mereka bisa pergi. Dia tidak menyangka kepala keluarga kekuatan purba akan memaksa mereka untuk bergabung dengan kekuatan purba. Aura itu membuat wajah Lilia yang belum mencapai Eternal Undying Flame menjadi pucat. Damar merasa marah, dia berjalan ke depan Lilia. Lalu, dia menengadah dan bertanya, "Kalau aku menolak, bagaimana?" Bersambung.